Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis. Nggak petik buah manggis dahulu. Bab 3721 sampai bab 3724. Junjun juga bertemu Suzaku dan yang lainnya dalam perjalanan mengunjungi Ye Junlin. Melihat Junjun yang menyapanya dengan ekspresi santai, beberapa orang bingung atau tercengang. Apakah anak Junjun ini begitu gugup hingga dia menjadi seperti ini? King Long bertanya dengan cemas. Pada periode ini, tekanan terhadap kekuatan koalisi tiga partai memang terlalu besar. Bahkan mereka yang telah berjuang di ambang kematian selama bertahun-tahun pun agak terengah-engah. Apalagi seorang anak kecil, memang benar dia kuat dalam hal kekuatan, tetapi kualitas mentalnya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Saat perang dimulai, kita harus mengawal Junjun untuk melarikan diri apapun yang terjadi. Kata King Long dengan tegas. Beberapa orang mengangguk setuju. Junjun adalah harapan terakhir mereka. Apalagi selama dia diberi waktu yang cukup, tidak akan ada masalah dalam mencapai puncak kultivasinya. Laporkan, beberapa pemimpin, tiba-tiba ada tuan yang menyerang dan membunuh kita. Penjaga luar kita tidak bisa lagi bertahan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melaporkan dengan keras. Apa? Suzaku dan yang lainnya tercengang. Sesuai rencana, kita akan menemui musuh dan memisahkan para elit untuk melindungi bos. Kondisi fisiknya tidak bisa bergerak. Setelah King Long memerintahkan, dia membawa beberapa orang untuk bekerja secara terpisah. Beberapa orang pergi untuk melindungi Ye Junlin dan Junjun, sementara yang lain mengorganisir orang untuk pergi berperang. Pada saat yang sama, Xiao Feng sedang memimpin patroli di luar, dan dia termasuk orang pertama yang mengetahui bahwa orang-orang kuat dari divisi setan penekan tiba-tiba tiba. Jangan panik, aku akan pergi menemui Tianxi dulu. Xiao Feng telah mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk membangun prestise di base camp melalui pertempuran ini. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, Xiao Feng melahapnya dengan gila-gilaan, dan tingkat kultivasinya memang meningkat secara signifikan. Ditambah dengan bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja, Xiao Feng tampaknya merasa bahwa dia tidak akan terkalahkan di dunia jika dia menyingkirkan orang-orang berbakat seperti reruntuhan Kunlun. Minggir dan serahkan Tianxi bajingan tua itu kepadaku. Xiao Feng berlari sepanjang jalan, dan anggota base camp musuh semuanya menyingkir. Melihat Xiao Feng begitu berani, hati semua orang dipenuhi kegembiraan. Kamu layak menjadi kakak laki-laki. Aura yang lebih memilihku daripada orang lain ini benar-benar mirip dengan gaya tuannya. Memang benar, aku berharap kakak laki-laki bisa membunuh Tianxi. Ada banyak orang kuat dari reruntuhan Kunlun di belakangnya. Satu kalimat membuat mood semua orang kembali tenggelam. San Suo Xiao Feng datang langsung ke depan formasi dan melihat Tianxi melukai beberapa penjaga base camp dengan mudah. Tua abadi, awasi gerakanmu. Xiao Feng memimpin dan mengarahkan telapak tangannya langsung ke dada Tianxi. Kamu adalah Xiao Feng kan? Karena kamu mencari kematian, aku akan mengorbankan hidupmu untuk bendera. Tianxi tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar, dan langsung bergegas menuju serangan Xiao Feng. Bang bang bang, keduanya melepaskan aura energi yang menakutkan, membuat suara yang memekakkan telinga dan menakutkan saat bertabrakan satu sama lain. Di awal periode, Tianxi tidak berusaha sekuat tenaga. Ia mengira bisa dengan mudah membunuh ikan kecil seperti Xiao Feng. Namun, setelah pertarungan, diketahui bahwa Xiao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan di bawah 6 kekuatannya. Kamu telah berkembang sedemikian rupa, Tianxi sedikit terkejut. Xiao Feng segera terinspirasi, berpikir bahwa Tianxi tidak dapat melakukan apapun padanya. Kamu mengira kamu tak terkalahkan setelah memasuki reruntuhan Kunlun. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana harus bersikap. Xiao Feng meraung marah dan sering melancarkan serangan sengit. Sombong, Tianxi sangat marah, dan mereka berdua bertarung sengit.
Segera Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya juga tiba di tempat kejadian dan mengikuti para elit divisi penekan iblis dalam perkelahian. Pada awal periode, mereka yang berasal dari sekte Changqiong tidak ikut berperang. Menurut mereka Tianxi sendiri bisa dengan mudah melenyapkan para penjaga base camp. Adapun kebutuhan untuk menghemat kekuatan fisik untuk menghadapi variabel, hal yang paling penting adalah mencegah orang-orang kuat dari sekte Taixusen melakukan intervensi paksa dan membahayakan hidup mereka. Namun, setelah perkelahian antara kedua belah pihak, Xie Huanyu terkejut saat mengetahui bahwa cukup sulit bagi Tianxi dan anak buahnya untuk merebut base camp. Setidaknya itu sangat tidak sesuai dengan niat awal mereka untuk melakukan blitzkrieg. Tuan muda, ayo pergi dan bantu, untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya. Kata Xie Yun Song dengan sungguh-sungguh. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo bertarung dengan cepat." Setelah mengatakan ini, 7 orang kuat dari sekte Changqiong bergabung dengan kelompok pertempuran, dan situasinya dengan cepat berubah. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang-orang kuat di reruntuhan Kunlun. Meskipun mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka masih merupakan pukulan pengurang dimensi bagi anggota base camp. Korban di antara anggota base camp meningkat tajam. Seiring berjalannya waktu, situasi Xiao Feng menjadi semakin sulit, dan sekarang dia sepenuhnya ditekan oleh Tianxi. Li Ziran dan yang lainnya juga sedikit banyak terluka. Tangkap anak itu, Xie Huanyu tiba-tiba melihat Junjun dan langsung menyerang. Junjun, hati-hati, Li Ziran dan yang lainnya mengingatkan dengan keras. Meskipun mereka ingin menyelamatkan, mereka tidak dapat melindungi diri mereka dari serangan orang-orang kuat dari Sekte Langit, dan mereka sama sekali tidak berdaya. Pada saat kritis ini, terjadi kekacauan di belakang divisi penindas iblis. Jeritan dan erangan terdengar silih berganti, dan terkadang sosok-sosok terbang mundur, akhirnya jatuh ke tanah dengan luka parah. Xie Huanyu dan yang lainnya juga tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengamati. Apa yang terjadi? Tianxi sedikit mengernyit dan mengikuti suara itu dan melihat ratusan orang menyerang dari segala arah. Khususnya, para pemimpin mengamuk, membunuh dan melukai para elit divisi penindas iblis kemanapun mereka pergi. Itu Nanyan, Wen Lei dan yang lainnya, dan Dewa Jahat Huoyun, Ning Jinye dan yang lainnya. Komandan Tianx dan Marsekal Muda Tianx juga ada di sini. Li Ziran dan yang lainnya sangat gembira. Orang-orang ini benar-benar milik tim Meli Hujan. Secara khusus, semua orang menemukan bahwa Wen Lei, Zhou Nanyan, dan lainnya sangat kuat, dan para elit dari divisi penindas iblis yang awalnya sangat sulit dihadapi menjadi sangat rentan terhadap mereka. "Bu, titik balik kita telah tiba," kata Junjun sambil tersenyum. Melihat senyum putrinya yang sangat cerah, Li Ziran tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi situasi saat ini begitu istimewa sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. "Apakah kamu pikir kamu dapat membalikkan keadaan perang dengan beberapa orang ini, lelucon yang luar biasa?" Xie Huanyu memimpin dan langsung menghadapi Dewa Jahat Awan Api. Beberapa jenius lainnya dari Sekte Ilahi Taixu berhadapan dengan Zhou Nanyan dan lainnya. Prajurit versus jenderal, pertempuran ini menjadi lebih intens. Biarkan aku mempelajari trik cerdik tuan muda dari Sekte Changqiong. Sebelum dia selesai berbicara, Wen Lei mengarahkan telapak tangannya ke dada Xie Huanyu. Angin palem yang kencang menderu-deru, dan karena kekuatannya yang begitu menakutkan, ruang di sekitar area tersebut terjepit dan terdistorsi. Sama seperti kertas yang kusut, sepertinya kertas itu hampir robek. "Junior yang sombong, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi." Xie Huanyu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Menurutnya, dia bisa membunuh Wen Lei secara instan. Namun, saat kedua telapak tangan saling berbenturan, Xie Huanyu melepaskan gagasan ini sepenuhnya.
Tekanan energi yang hebat menyebabkan pipinya sakit meskipun dia memiliki perisai energi di tubuhnya. Terutama kekuatan serangan balik yang kuat membuat Xie Huanyu mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Tentu saja, Wen Lei juga tidak santai, dia juga mundur beberapa langkah, tapi ekspresinya masih tenang dan tenang, tapi ada sedikit tanda kesungguhan di matanya. Bagaimana mungkin dunia sekuler memiliki orang yang begitu kuat? Mulut Xie Huanyu bergerak-gerak, meskipun telapak tangan yang baru saja dia pukul tidak memiliki kekuatan penuh, namun masih memiliki kekuatan 60% hingga 70%. Tidak hanya gagal membunuh lawannya secara instan, namun Wen Lei juga memberinya tendangan. Ini membuat Xie Huanyu merasa kehilangan muka. Kamu harus mati hari ini. Xie Huanyu menghilang dari tempatnya lagi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, dan detik berikutnya dia muncul di belakang Wen Lei. Namun, sebelum mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan angin jahat di belakangnya. Serangan diam-diam, Xie Huanyu terkejut karena dia mendapati tubuhnya untuk sementara stagnan. Seolah dikunci oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Bab 3723, apakah semua Master Ye Junlin ada di sini? Peringatan biksu tentang krisis semakin kuat, dan Xie Huanyu tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Sedikit stagnasi pada tubuh bukanlah apa-apa bagi orang biasa. Tetapi bagi orang kuat dengan level yang sama, suatu momen dapat menentukan hidup atau mati. Fluktuasi energi yang mengerikan tiba-tiba datang. Tidak bagus, Xie Huanyu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan langsung mulai menggunakan teknik perlindungan tubuh. Lapisan perisai energi tebal keluar dari tubuhnya, seolah-olah Xie Huanyu ditutupi dengan beberapa potong baju besi tebal. Ledakan. Telapak tangan itu membawa angin telapak tangan yang tajam dan mengenai perisai energi punggung Xie Huanyu dengan kuat. Klik, perisai energi langsung retak, seperti jaring laba-laba yang menyebar. Dengan dampak kuat berikutnya, beberapa perisai energi runtuh. Xie Huanyu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terpesona oleh kekuatan yang kuat. Dia terbang lebih dari 10 kaki sebelum dia bisa berhenti. Sialan! Xie Huanyu menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengutuk. Dia terkejut dengan serangan diam-diam tadi. Meskipun itu bukan cedera dalam yang serius, energi dan darah di tubuhnya masih mengalir deras. Kalian sekelompok monyet keji. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu hari ini. Xie Huanyu sangat marah. Dengan urat di dahinya melonjak, dia terluka oleh prajurit sekuler. Jika ini menyebar, bagaimana dia bisa memiliki martabat untuk mendapatkan pijakan di reruntuhan Kunlun? Nanyan, hati-hati, orang ini gila, Wen Lei mengingatkan dengan ekspresi serius. Zhou Nanyan lah yang baru saja melakukan serangan diam-diam. Dia baru saja membunuh beberapa murid elit divisi penindas iblis ketika dia mengetahui bahwa Xie Huanyu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, jika saya tahu kulitnya sangat tebal, saya seharusnya menggunakan lebih banyak kekuatan telapak tangan sekarang. Zhou Nanyan sedikit menyesal. Dia awalnya mengira Xie Huanyu akan terluka parah di serangan diam-diam, tapi dia hanya menderita luka ringan. Jika kamu berani menyakiti tuan mudaku, kamu mencari kematian. Salah satu jenius dari Sekte Changqiong merasa bahwa kesempatannya untuk pamer telah tiba. Jenius ini melancarkan serangan panik terhadap Zhou Nanyan. Kaulah yang mencari kematian. Zhou Nanyan mengangkat alisnya sedikit, melepaskan semangat juang yang ganas dari seluruh tubuhnya. Bang bang bang, siluet kedua pria itu berkelebat, dan pada awalnya mereka hampir tidak bisa melihat gerakan mereka. Tapi kemudian yang terdengar hanya suara pukulan yang berat dan tumpul. Lawanmu adalah aku. Melihat Wen Lei ingin membantu, Xie Huanyu melancarkan serangan lagi. Kali ini Xie Huanyu tampak menjadi gila, tidak memberi Wen Lei kesempatan untuk bernapas. Untungnya,
Kekuatan Wenlei telah meningkat secara kualitatif setelah memperkuat tubuhnya dengan beberapa pembuluh darah super spiritual. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, Xie Huanyu menyadari bahwa Wenlei seperti bola kapas. Sekeras apapun Anda berusaha, dia selalu bisa menghancurkannya. Perasaan memiliki energi yang tiada habisnya tetapi tidak fokus benar-benar membuatnya sangat tertekan. Sialan, monyet rendahan, permainan ini akan mencabik-cabikmu. Xie Huan secara bertahap mulai kehilangan kendali atas emosinya, dan bahkan cenderung berkembang menjadi raja yang bermulut keras. Namun, semakin cemas dan marah Xie Huanyu, semakin tidak mampu dia menyakiti Wenlei. Sebaliknya, situasi berangsur-angsur berubah dari penindasan absolut menjadi penindasan antar saudara, dan pada akhirnya Wenlei lebih unggul. Tuan muda akan kehilangan akal sehatnya, ini tidak bisa dilanjutkan. Xie Yunsong melihat perubahan pada Xie Huanyu, karena dalam keadaan pikiran ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bahkan kemungkinan besar lawan akan memanfaatkan kesempatan tersebut dan terluka parah hanya dengan satu pukulan. Pergi dan bantu tuan muda keluar dari masalah. Kata-kata Xie Yunsong tiba-tiba berakhir karena dia menemukan bahwa para jenius lain dari Sekte Changqiong sebenarnya sedang dalam pertarungan sengit. Terutama Tian Jiao yang melawan Zhou Nanyan benar-benar tertindas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak master tiba-tiba muncul di bawah Ye Junlin? Xie Yunsong bingung. Jika keadaan terus seperti ini, hanya masalah waktu saja sebelum bawahan yang melawan Zhou Nanyan akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Bab 3724, Sekte Langit lolos, yang lainnya tidak jauh lebih baik, belum lagi terjerat, bahkan dua di antaranya mengalami luka dalam. Ini tidak mungkin. Kita harus keluar dari pertempuran secepat mungkin. Jika tidak ada kemungkinan nyata seluruh pasukan akan hancur. Sekarang adalah waktunya untuk mengalihkan perhatian. Patua, jagalah tinjumu. Suara dingin dewa jahat awan api terdengar di belakangnya. Hati Xie Yunsong bergetar, dan peringatan krisisnya yang tajam tiba-tiba menjadi kuat. Dia tahu sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Buru-buru menjalankan latihan perlindungan tubuh. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat datang dari punggungnya, dan beberapa lapisan perisai energi yang baru saja terkondensasi hancur. Sosok Xie Yunsong terbang keluar, dan darah serta energi di tubuhnya melonjak, tapi untungnya, dia menekannya dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak memuntahkan darah. Sialan! Xie Yunsong sangat marah hingga fitur wajahnya berubah. Dia berharap bisa menghancurkan dewa jahat awan api menjadi abu. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama. Belum lagi Ye Junlin dan prajurit dan jenderal surgawi, ini sulit untuk dihadapi. Jika waktu berjalan terlalu lama, Sekte Qianqiu dan Sekte Taixu Shen pasti akan membunuh mereka semua setelah mengetahui beritanya dan kedatangannya. Tuan muda, situasinya tidak baik, cepat mundur. Xie Yunsong mengingatkan dengan keras. Namun, tidak apa-apa jika Xie Yunsong tidak mengingatkannya. Pengingat seperti itu secara langsung menyebabkan ekspresi beberapa jenius lainnya menjadi stagnan, dan mereka langsung dipukul dengan keras oleh lawannya. Celepuk, celepuk, kedua pria tersebut tewas di tempat. Tiga sisanya terluka parah. Bahkan Xie Huanyu dipukul 3 kali berturut-turut, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Ayo pergi, Xie Huanyu juga menyadari bahwa situasinya tidak baik, bawahan Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Wajah Tianxi juga sangat jelek, di awal periode, dia mampu menekan Xiao Feng semaksimal mungkin. Namun tiba-tiba Ning Jinye dan yang lainnya bergabung dengan kelompok pertempuran tersebut, yang langsung menjerumuskannya ke dalam pertarungan sengit. Mustahil untuk menang, dan dia bahkan menderita beberapa luka dalam. Xie Huanyu dan Xie Yunsong bertarung mati-matian, berjuang untuk keluar,
dan melarikan diri dengan tergesa-gesa bersama Tianxi dan ketiga jenius tersebut. Dua mayat jenius dari sekte Chang Qiong tertinggal. Jangan mengejar musuh, bagaimanapun, situasinya tidak jelas sekarang, dan orang-orang dari sekte Qianqiu dan sekte Taixu Shen masih hilang. Jika musuh dikejar terlalu jauh dan sekte Qianqiu memanfaatkannya, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Nyatanya, Wen Lei dan yang lainnya sama sekali tidak mudah. Meski mampu mengusir Xie Huanyu dan yang lainnya, mereka masih sangat kelelahan. Bahkan ada yang mengalami luka dalam dan membutuhkan perawatan segera. Sisi lain, sekte Qianqiu juga mendapat kabar tersebut. Apa? Divisi penekan iblis sebenarnya melancarkan serangan jauh sebelumnya. Wajah Gong Qianqiu penuh dengan keterkejutan. Karena orang-orang yang mengetahui tindakan Tianxi adalah inti absolut, mata-mata sekte Qianqiu yang terkubur di divisi penekan iblis tidak menyadarinya. Tidak, mereka mungkin ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan kemudian merebut harta karun yang dikendalikan oleh base camp Ye Junlin. Kata Sue Pengzan dengan suara yang dalam, yang lain setuju dengan kesimpulan ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil, kata Gong Qianqiu dingin. Saya khawatir sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar melancarkan serangan umum, orang-orang Ye Junlin yang tidak berguna tidak akan mampu menahannya. Namun, sebelum Xuan Ming selesai berbicara, dia mendengar seseorang datang untuk melapor dari luar. Melapor kepada pemimpin, markas Ye Junlin tiba-tiba didukung oleh banyak ahli. Orang-orang kuat dari faksi Tianxi dan Chang Qiong melarikan diri dengan banyak korban. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang yang hadir kaget. Bagaimana ini mungkin? Dari mana mereka mendapatkan masternya? Bisakah mereka mengalahkan Xie Huanyu dan yang lainnya dengan banyak korban? Sungguh luar biasa. Gong Qianqiu merenung sejenak, dan akhirnya berkata, tidak peduli di mana mereka mendapatkan masternya. Mereka seharusnya berada pada saat ini. Pada akhirnya, peluang besar kita telah tiba. Semua orang pada awalnya sedikit terkejut, dan kemudian menyadari arti kalimat ini. Jadi kita menyerang base camp sekarang, hanya untuk mendapatkan keuntungannya. Xuan Ming tersenyum bahagia. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, kirimkan perintah, serang markas Ye Junlin secara menyeluruh, dan musnahkan divisi penindas iblis bersama-sama. Bersambung.